Pemirsa, besok debat perdana Pilkada Jakarta. Wow, TV One nanti juga akan menghadirkan liputan lengkapnya dari awal persiapan debat hingga nanti selesai debat, pemirsa. Sebagai pemanasan, kita mau tahu bagaimana kemudian persiapan dari masing-masing paslon, visi dan misi apa yang akan ditonjolkan, strategi lah intinya untuk merayu warga Jakarta. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Ramai sekali ini Sabtu-Sabtu ternyata ke TV ya seluruh narasumber saya. Mulai dari Mas Adi Praetno yang aja ujung sana jauh sekali kita ini ya. Ada berapa meter ya di depan. Bahkan juga di sini sudah ada Mas Aldi Perdana Putra, tim ses dari Pramono Rano dari paslon nomor urut 3. Dan juga saya sudah melihat ada Master Alma di sini merupakan tim ses dari Dharmakun dan juga Mas Rian Ernest, tim ses dari RK Suswono. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu persatu ya dari nomor urut 1 paslon 1. Nah, Mas Ernest, ini Mas Rian, ini bagaimana kemudian persiapan RK Suswono untuk menghadapi debat besok? Kira-kira apa sih yang mau ditonjolkan di tengah banyaknya problem Jakarta? Dari hasil belusukan Bang Ridwan, Pak Sus, kesana kemari udah kebayang nih masalah-masalah Jakarta seperti apa. Tapi yang mungkin akan kita tonjolkan misalkan terkait RW nih, RW selama ini mungkin belum dioptimalkan peranannya buat warga. Makanya idenya dari pihak Pak Ridwan, Pak Sus adalah bagaimana caranya agar 1 tahun RW ini diberikan dana sampai 200 juta. Supaya bisa membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat juga, mengatasi masalah infrastruktur, jalanan, dan sebagainya. Dan yang menarik juga nanti kita akan coba membuat, karena gini Mbak Caca, Jakarta ini kan akan beda statusnya ya, bukan daerah khusus ibu kota lagi nih ya. Jadi kita perlu ekonomi yang lebih baik bagi masyarakatnya. Kita akan berpikir bagaimana cara supaya tenaga kerja itu mendapatkan penempatan lebih baik. Jadi link and match. Dan Pak Ridwan Kamil jagonya digitalisasi sebenarnya. Jadi banyak improvement di Jawa Barat dan Bandung karena digital, mudah-mudahan bisa kita implementasikan nanti. Nanti dilihat pas debat. Menarik, kalau dari paslon nomor 2 bagaimana ini Bang Mas Master atau Bang Master? Master aja. Mas Master ya, Oke. Master bagaimana ini? Kak Caca, makasih. Jadi Bang Dharma juga selesai silaturahmi ya, alhamdulillah dengan beberapa kampung. Ya. Dan seru sekali, dan betul kita jadi tahu masalah warga. Dan pastinya besok Bang Dharma akan fokus persiapannya itu untuk membahas SDM. Dan juga kota global kan, ya jadi temanya itu. Nah kalau Firaun, Namrud, ya para otoriter, para diktator membangun gedung, membangun pencitraan. Dan kebanyakan petugas partai di dunia ini juga begitu, membangun gedung-gedung. Nah kami mau fokus membangun manusia, SDM. Dengan kartu Jakartaku Aman ini nanti semua pendukung kami akan mendapatkan keamanan untuk jiwanya, bebas beribadah, tidak boleh lagi kemarin nggak boleh masuk masjid, nggak boleh masuk rumah ibadah, akan dapatkan amankan keadilannya, jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah, akan dapatkan amankan usaha dan ekonominya, jadi ada pekerjaan nanti, jadi ada padat karya untuk seluruh pendukung kami, jadi nggak boleh di Jakarta itu kalau mau jadi kota global ya nggak boleh ada kemiskinan, nggak boleh ada pengangguran. Totalnya sekarang kemiskinan dan pengangguran udah berapa Bang? Ya ada udah berapa? Nah, saya sambil kasih tahu. Yang pasti masyarakat Jakarta yang nggak punya rumah itu 40% lebih. Bukan Bang, kita ngomongin miskin sama nganggur dulu. Miskin nganggur itu ternyata 793.000, hampir 800.000. Yang miskin dan pengangguran. Jadi itu yang kita mau fokus. Itu ngitungnya pakai kalori KTP. Makan atau pakai pendapatan per bulan. Pendapatan. Ya, jadi pendapatannya di bawah 800.000 Kak. Nah itu jumlahnya masih ada pendapatan di bawah 800.000 ternyata 793.000. Nah terakhir juga kita ada amankan keluarganya, jangan sampai ada masalah sama kesehatannya, ya mereka harus dapat kesehatan gratis, pendidikan gratis, beasiswa sampai sarjana. Kita berharap semua anak muda di Jakarta bisa sarjana. Dan yang terakhir adalah amankan adabnya Kak. Jadi nggak boleh lagi di Jakarta tuh banyak tawuran, banyak KDRT, banyak yang viral-viral tapi zolim gitu ya. Ya itu Kak. Baik, kalau Mas Aldi seperti apa untuk dari Pramono Rano, bagaimana kemudian visi dan misi akan ditonjolkan besok malam? Sesuai dengan topik kan besok ini membahas mengenai SDM dan kota global kan. Tentunya dari hasil belanja Mas Pram dan Bang Dul itu akan menonjolkan permasalahan-permasalahan di Jakarta di mana kuncinya adalah dari SDM. Bagaimana kalau kita bisa siap ke kota global kalau SDM ini tidak dipersiapkan. Tentunya program-program kayak seperti daycare. Ini kan program-program Mas Pram ini adalah untuk meningkatkan produktivitas. Daycare, yang dimana itu bisa meningkatkan produktivitas satu keluarga. Terus habis itu seperti pendidikan gratis 12 tahun bisa dengan sekolah swasta. Terus habis itu Jakarta Creative Hub. Terus pelatihan 3 bulan sekali di setiap RT RW, job fair RT RW. Nah ini kan semuanya program-program yang dimana untuk menunjang mempersiapkan SDM warga Jakarta ini
untuk menuju kota global. Di sisi lain juga untuk mempersiapkan tempat hunian yang layak. Itu juga bisa disambungkan untuk permasalahan-permasalahan bagaimana orang ini bisa mempersiapkan SDM yang unggul untuk bisa mempersiapkan kota global. Jadi lebih ke arah program-program yang dipersiapkan untuk ke personal masing-masing masyarakat Jakarta, ke rumah-rumah, ke RT RW, kelurahan, kecamatan, agar bisa menunjang ke Jakarta kota global. Oke. Mas Adi Praitno, dari ketiga paslon yang disampaikan lewat tim sesnya, nggak ada yang jelek visi dan misinya, semua bagus. Tapi kalau dalam kacamata politik, esensi debat ini seperti apa? Apakah mereka nanti paslon menyampaikan visi dan misi yang paling realistis, ataukah pragmatis, too good to be true ya, yang indah-indah saja, belum tentu bisa diaplikasikan. Saya kira di Jakarta itu agak berbeda pemilihnya dengan daerah-daerah lain. Jadi pemilihnya memang agak sedikit rasional, dia juga kritis dan cenderung melihat apa visi misi yang disampaikan yang kemudian bisa diukur dan menurut mereka sangat realistis ketika jadi gubernur dan wakil gubernur untuk bisa direalisasikan. Terlepas dari kontroversi yang panjang soal Anies Baswedan, dulu kan disukai karena Anies itu lantang menolak soal reklamasi. Sementara Ahok pro reklamasi. Meski pada praktiknya reklamasi itu kan sebenarnya tidak di stop oleh Anies. Masih ada yang kemudian beroperasi. Tapi orang melihat sesuatu yang unik. Ataupun Jokowi waktu 2012 saat itu menjadi penantang fokus yang cukup kuat bagi Jokowi. Tidak terlampau banyak kata-kata, cukup dengan belusukan semua persoalan Jakarta, banjir, macet akan dituntaskan dalam waktu cepat. Orang melihat ada harapan baru. Nah besok saya tentu berharap ketiga paslon itu ketika bicara tentang SDM, bicara tentang Jakarta sebagai kota global, ada harapan baru yang kemudian bisa ditimbulkan. Apa kemudian yang kemudian menjadi pembeda Jakarta sebagai wilayah kompetitif jika ingin berkompetisi dengan dunia global? Bisa tidak kita bersaing dengan Vietnam, dengan Singapura, dan apa yang kemudian dipersiapkan? Misalnya ke depan harus kita akui dunia digital kita kuat. Kita sudah punya resource dan SDM seberapa banyak. Dalam kurun berapa tahun kemudian dipersiapkan, dananya berapa dan seterusnya. Itu hal-hal yang kemudian belum saya lihat per hari ini. Semuanya bicara tentang hal-hal sifatnya normatif, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Dan untuk membuat SDM berkualitas, kemudian Jakarta menjadi kota yang inline dengan global. Saya kira bukan hanya soal bantuan-bantuan ya, tapi bagaimana SDM-nya itu engage dan mereka punya kapasitas. Kalau pendidikan juga disubsidi, kesehatan juga disubsidi, bagi saya ini kan mengulang apa yang terjadi pada yang sebelumnya. Kita ingin misalnya Jakarta itu tak ada lagi cerita orang miskin, tak ada lagi cerita orang tak sekolah, tak ada lagi orang kesulitan untuk masuk rumah sakit. Kan itu saja sebenarnya, Cak. Ya. Simple, tapi perlu diukur dengan sebuah komitmen. Per hari ini ataupun besok kita berharap di antara tiga paslon ini mereka mengatakan bahwa janji visi misi politik mereka bisa diaudit dan bisa dipertanggungjawabkan di Balai Kota 24 jam. Andai mereka itu tidak bisa terrealisasi. Semua orang berjanji yang indah-indah, tapi dalam praktiknya paling 60% yang terwujud, selebihnya wassalam. Tidak pernah tuntas. Ibaratnya itu jangan janji-janji surga ya. Ibaratnya siapa yang nggak bisa gombal, semua orang bisa. Tapi ketika ditagih realisasinya nanti kemudian bisa kelabakan ketika kemudian terpilih. Apalagi dengan sampai hari ini elektabilitas dari masing-masing paslon 1, 2, dan 3 dikatakan ini belum bagus-bagus amat pemirsa. Dikomentari sesaat lagi, usai jeda berikut.